di dalam pelajaran bagaimana caranya kita membuat CRUD API ya, yang nantinya akan dilengkapi dengan proteksi menggunakan token Bearer ya. Dalam membuat ini nanti kita membutuhkan tentunya nanti fresh Laravel ya, instalasi Laravel, lalu juga Sanctum. Jadi ini paket yang akan kita gunakan untuk melakukan autentikasi ya. Langkah pertama tentunya kita harus menginstal Laravel ya. Kita semua tahu ya bagaimana caranya menginstal Laravel ya. Kita bisa masuk ke dalam website dari Laravel ya, di bagian documentation. Ini kita bisa memilih versinya berapa, apakah 9 atau 8 atau versi yang lain ya. Kebetulan saya menggunakan versi 8. Nah, di sini ada berbagai macam cara ya untuk menginstal Laravel. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan Composer. Nah ini ya. Jadi kita cukup mengetikkan perintah Composer create project Laravel ya, versinya. Kalau 8 kita sebutkan 8 ya, lalu direktorinya. Nah, ini saya sudah menginstal Laravel yang saya letakkan di dalam direktorinya itu CRUD API 2 ya. Di sini ya, setelah kita install ya, kemudian langkah yang kedua tentunya kita harus mempersiapkan database-nya. Pastikan user dan database-nya ada ya, dan kita bisa menggunakan database seperti MariaDB ataupun MySQL ya untuk servernya. Kita pastikan database-nya sudah berjalan dan user yang kita gunakan itu dapat masuk ke dalam database kita. Ini contohnya ya. Kita PSAX grep SQL. Nah, ini ya. Ini sudah berjalan dan saya menggunakan usernya adalah ini ya, kita cek di .inv. Saya menggunakan database name-nya CRUD API, username-nya juga CRUD API, passwordnya adalah rahasia ya. DB host-nya ada di 127.001 dan DB connection berjenis MySQL. Ini kalau kita tes ya, kita ketik MySQL menu, usernya adalah ini ya, CRUD API, lalu hostnya adalah 127.001 atau localhost ya, lalu password, enter ya, kita masukkan password. Nah, ini pastikan ada ya, ada database yang bernama CRUD API, yaitu database yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi API ini. Oke. Lalu langkah yang ketiga adalah melakukan migrasi database ya. Tentunya untuk melakukan migrasi database ini kita harus membuat file migrasi ya dengan PHP Artisan make migration ya. Nama file migrasi ini ya. Kalau kita lihat bagaimana cara melakukan migrasi, kita bisa lihat di sini ya. Anda bisa membuka modul yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini ya, seperti ini untuk melakukan migrasi. Nanti filenya akan terbentuk di dalam ini ya, database migration ya. Ini contohnya saya membuat tabel mahasiswa ya.
tentunya ini sudah kalian lakukan ya di praktikum yang sebelumnya. Jadi saya menggunakan tabel namanya mahasiswa dengan NIM sebagai primary, lalu ada nama string ya, integer, umur, lalu ada alamat string ya, kota, kelas, jurusan, dan ada kolom bernama created at dan updated at yang bertipe datetime ya. Oke, ini setelah kita buat, lalu langkah berikutnya adalah melakukan migrasi ya. Untuk melakukan migrasi kita bisa PHP Artisan migrate ya. Begini ya. Jadi kita ketik perintah ini kita abaikan ya. Kita ketik PHP Artisan migrate ya, kita lakukan migrasi. Karena saya sudah melakukan migrasi, maka munculnya adalah nothing to migrate ya. Lalu langkah berikutnya kita perlu menyesuaikan model ya, model mahasiswa yang kita buat ya. Ini kita bisa lihat ya, bisa kita saksikan di dalam model ya, app model mahasiswa ya. Ada dua yang membingungkan ya, yang ini nggak dipakai ya, yang mahasiswa M kecil. Boleh kita delete saja. Nah, kita menggunakan mahasiswa ini ya. Ini isinya seperti ini ya. Nah, ini ada NIM, nama, alamat, umur, kota, kelas ya, jurusan. Ini fillable, jadi bisa diisi. Kemudian tabelnya namanya mahasiswa, lalu primary key-nya NIM ya. Ini key type-nya adalah string, yaitu NIM ya. NIM itu sebagai string. Tipe datanya string untuk NIM. Lalu setelah kita sesuaikan, maka kita buat controller. Nah, ini di sini adalah bagian yang cukup penting ya. Saya membuat controller. Untuk membuat controller, skeletonnya bisa dibuat dengan PHP Artisan make controller ya. Jadi mungkin kalian juga sudah membuat ya mahasiswa controller. Merupakan basic dari Laravel ya, bagaimana cara membuat, yaitu dengan mengetikkan perintah PHP Artisan make controller. Ini ya, ini nanti akan terbentuk file namanya ini ya. Kalau di sini contohnya foto controller, tapi saya membuat namanya adalah tadi ya, mahasiswa controller. Terus lalu saya membuat directory API ini ya, API ini tidak saya perlukan, saya delete saja, delete. Maaf. Nah, ini juga saya delete karena nggak saya perlukan ya. Jadi saya hanya membuat dua ini ya, base sama register. Ini adalah authentication ya, ini adalah paket bawaan dari Sanctum, maupun Anda juga bisa menginstal ini ya, Laravel Breeze ya. Namun karena kita nanti membuat API, bagian dari redirect loginnya akan kita rubah ya, supaya nggak lari ke dalam halaman login dari Laravel Breeze. Oke, sekarang yang pertama saya akan membahas ini ya. Jadi saya membuat ini ya, directory API, base controller, dan register controller ya. Ini nanti tujuannya adalah untuk di
respon ya, kita extend dari sini untuk mengirim ini ya, mengirim respon. Kemudian yang ini adalah tujuannya untuk login dan pendaftaran ya. Nanti kita bahas ya. Oke. Untuk base-nya ini isinya hanya seperti ini ya, jadi nggak banyak, hanya ini ya, respon. Ini saya babatkan aja ya supaya enak dibaca. Jadi sebetulnya API itu mempunyai standarisasi respon ya, yaitu bentuknya kayak gini ya, respon, suksesnya apa, datanya apa, message-nya apa. Akan tetapi di pertemuan ini kita akan mencoba secara natural dulu ya. Jadi kita nggak mengikuti format ini dulu, tapi nanti di kemudian hari kita akan menggantinya dengan sesuai format ini supaya kita paham dulu. Kemudian register controller ya, di dalam register controller ini isinya hanya seperti ini ya. Jadi ini saya pepetkan ya supaya mepet ya. Sebetulnya nggak harus persis seperti ini ya, cuman ini hanya contoh aja, nanti kalian bisa berkreasi sendiri ya. Ini saya menggunakan format yang baku ya, jadi akan kompatibel dengan Laravel Breeze ya. Ini saya pastikan ya, L seperti ini ya. Ya, jadi isinya hanya seperti ini ya. Jadi intinya yang pertama, karena dia ada di directory API, maka namespace-nya di sini ya, di controller API. Lalu kita use yang kita butuhkan di dalam controller ini ya, termasuk validator. Kemudian di dalam kelas ini, kelas register controller, itu extend-nya menuju base ya, base controller yang tadi kita buat ini ya, ini ya, extend-nya menuju sini ini ya. Jadi use app http controller API base controller as base controller. Nah di sini hanya ada dua fungsi ya, yang satu adalah fungsi register, yang satu adalah fungsi login. Fungsi register ini adalah untuk mendaftarkan diri ya. Jadi kalau kita belum punya akun, kita bisa mendaftarkan diri menggunakan fungsi register. Namun di dalam production nanti kita bisa sembunyikan ini ya, fungsi ini melalui root yang yang tidak semua orang tahu, atau nanti bisa kita beri token awal ya. Tapi pada saat ini kita akan mencoba langsung aja ya, jadi bisa diakses untuk melakukan registrasi. Nah ini contohnya ini ya, jadi kita validasi dulu. Yang di request ini name-nya required, emailnya tipenya email, passwordnya required, harus diulang ya 2 kali. Jadi nanti pada saat register kita harus mengirim data ini ya. Kemudian ini tampilan ya, apabila registrasinya, validatornya salah ya, maka ini akan menampilkan validation error ya. Ini errornya apa, ditampilkan di sini. Nah, kalau enggak maka dia jalan ini ya, jadi akan melakukan input request all, berarti data yang diterima, yang dikirim itu akan diterima semua. Lalu passwordnya dilakukan decrypt ya, fungsi untuk melakukan enkripsi. Lalu kita membuat user ya, user create input. Nah, input sesuai dengan data yang dimasukkan. Nah, sukses token
akan dibuat token plain text. Nah, ini tokennya juga akan dibuat. Nah, ini di sini setelah ini ya, user create token, sudah dibuatkan token ya. Name-nya adalah ini, username, return this send response, sukses ya. Jadi user berhasil diregister dengan sukses. Nah, untuk fungsi yang satunya adalah fungsi untuk melakukan login ya. Jadi login dan mendapatkan token. Jadi ini tinggal diautentikasi aja. Ketika dikirim datanya berupa format JSON masuk ke dalam sini, maka dilakukan autentikasi. Apakah emailnya sesuai dan passwordnya benar ya, sesuai ya. Ini diambil dulu ya, diambil, diautentikasi. Lalu apabila dia terautentikasi, maka ini akan dilakukan ya. Jadi akan dilakukan, usernya adalah ini ya, out user yang tadi login, sukses token. Nah, ini sama dengan ini ya, user create token, ini my application ya, ini nanti disesuaikan. Lalu plain text token ini ya. Nah, sukses name sama dengan username. Nanti yang dikembalikan adalah variabel sukses ya. Sukses, user login successfully. Namun apabila gagal, maka akan dikirim error ya, unauthorized ya, jadi tidak diizinkan. Errornya ini ya, sesuai dengan format base controller ya, untuk responnya. Lalu setelah ini dibuat ya, base controller dibuat, maka seperti biasa kita membuat yang namanya mahasiswa controller. Ini adalah CRUD seperti biasa ya. Jadi di sini isinya kayak gini ya. Ada create, ada read, ada update, ada delete ya, CRUD ya, CRUD. Untuk create ya, ini yang pertama tentunya kita tahu ya, kita ambil variabel request ya, lalu kemudian kita isi created at-nya kapan ya, updated at-nya kapan, lalu kemudian kita memanggil model mahasiswa, lalu kita insert datanya di sini ya, lalu kita return oke, data diterima ya. Ini CRUD sederhana ya, yang paling simple. Nanti bisa ditambahkan validation sendiri ya. Kalau datanya nggak pas, nanti bisa disuruh melengkapi atau memperbaiki. Lalu ini ada read ya. Untuk read ini pada dasarnya hanya seperti ini aja ya. Jadi data, kemudian ini modelnya ya, model all gini aja. Lalu kita ambil data JSON encode data, kemudian kita print R data, kita cetak ya. Atau bisa juga kita seperti ini, atau gini juga boleh ya, return response itu udah JSON encode ya, data gini juga boleh ya. Lalu untuk update ya. Untuk update ini sama ya, jadi request kita ambil datanya ya, di sini JSON all dalam format JSON, kemudian data created at ini adalah kita isi ini ya, tanggal sekarang, updated at juga kita isi ya. Untuk update mungkin create-nya jangan ya, kita nggak usah ya, ini nggak usah, supaya bisa dibedakan antara update dan create. Kita simpan. Lalu model kita find berdasarkan name. Ketika ini tidak ketemu ya, jadi datanya nggak ada, maka yang dilakukan adalah data tidak ditemukan ya. Apabila not empty, maka dilakukan update, terus return response data berhasil diubah ya. Jadi seperti ini ya, ini data berhasil diubah.
Kemudian return respon data tidak ditemukan ini apabila ininya empty, modelnya empty atau tidak ditemukan. Untuk delete sama ya, jadi datanya data yang dikirim oleh klien itu dibaca, kemudian kita cari NIM-nya ya. Apabila not empty atau ditemukan, maka dilakukan delete ya. Ini untuk delete ya. Untuk delete maka dilakukan delete, lalu diberi pesan data berhasil dihapus. Apabila tidak, maka data tidak ditemukan. Oke. Jadi setelah kita membuat register controller dan ini ya base controller, maka langkah berikutnya adalah membuat route ya. Kita bisa membuat routes. Ya, untuk membuat routes ya, kita tentunya tahu ya, kita bisa membuat di dalam directory routes ya. Ini kita masuk ke ini ya. Karena kita akan membuat API, kita bisa menggunakan API.php ya. Sebetulnya kita bisa juga meletakkan di dalam web ya, tapi kalau diletakkan di sini nanti kita harus mematikan beberapa fitur seperti CSRF dan sebagainya ya. Jadi saya akan membuat di dalam API.php ya. Di sini saya akan membuat dua ya. Yaitu yang pertama adalah routing yang dengan dan tanpa autentikasi ya. Sama ya, CRUD ya. Create, read, update, delete, dan create, read, update, delete, register sama login ya. Register sama login ini memang terpisah ya. Jadi kita letakkan di sini. Di dalam ini saya save dulu. Ya, kita lanjut ya. Jadi fungsi dari masing-masing ini adalah untuk melakukan register. Tadi kita sudah membuat ya. Jadi di dalam register controller ada yang namanya register ya. Di dalam register controller juga ada yang fungsi yang namanya adalah login ya. Jadi kita save ya. Tadi kita udah bahas, kita udah buat. Untuk yang ini tinggal kita arahkan ya. Untuk slash register adalah lari ke tadi, ke register. Untuk slash login larinya ke login. Kemudian untuk create sama ya, kita larikan ke mahasiswa controller yang tadi ini ya. Create, read, update, delete itu tadi ya. Masing-masing kita sesuaikan. Jadi slash create larinya ke sini. Kita beri nama dari routingnya adalah create ya. Untuk read juga sama, untuk update juga sama, delete sama. Yang ini adalah tanpa autentikasi ya, jadi bisa langsung dijalankan. Namun untuk yang ini ya, ini adalah contoh kita menggunakan autentikasi Sanctum. Jadi kita rutenya adalah rute middleware, kita arahkan ke out Sanctum, baru jenisnya POS ya. Ini ke belakang sama. Namun untuk membedakan, saya menamakan ini adalah ditambahkan angka 2 ya. Create 2, read 2, update 2, dan delete 2. Ini sementara nggak kita perlukan ya. Saya hanya mencoba saja. Jadi untuk meng-create token tanpa harus login itu kira-kira seperti ini ya. Namun di dalam praktikum kita kali ini ya, hal yang terpenting adalah ini ya, ini ya. Oke, kemudian kita bisa tes menggunakan REST client
ya. Ini saya buka dulu ya. Saya akan mencoba ini ya, register ya. Tadi di dalam register yang dibutuhkan adalah field ini ya, name, email, password, dan konfirmasi password. Jadi kita, kalau kita lihat ya, register controller larinya kan ke ini ya, ke dalam mau http app http controller tadi dilarikan ke ini ya, register controller itu ada di API ini ya, di sini. Nah ini merah kita abaikan saja ya, nggak tahu kenapa ini kok merah, harusnya nggak masalah ini ya. Oke, baik. Tadi register isinya ini ya, kita ulang. Jadi kita validasi apakah lengkap atau enggak ya. Kalau lengkap maka kita siapkan ininya ya, kita encrypt, kemudian kita create ya. Nah ini user create input, kita coba ya. Ini kita lengkapi, ada name, email, password, dan C password. Name, email, password, dan C password ya. Ini karena tadi udah saya coba, maka saya ganti ya, Anton saya ganti dengan Budi. Ini Budi juga, misalnya passwordnya rahasia 123. Ini kita sesuaikan, metodenya adalah POST ya. Dari di API ini kita menggunakan metode register POST ya. Dan jangan lupa kalau kita menulis di dalam API.php, maka di sini akan ketambahan API untuk URL. Jadi /API/register. Ini kita send ya. Nah, sukses. User register successfully. Satu hal yang penting ya, di dalam header kita jangan lupa menambahkan ini ya, content type application JSON ya. Jadi menunjukkan bahwa apa yang kita kirimkan ini dalam bentuk JSON ya, application JSON. Nah, kemudian kita akan mencoba login ya. Kita akan mencoba login, karena login ini larinya ke dalam function login ya. Nah, di sini function login membutuhkan email dan password ya, yang diautentikasi. Maka di sini kita gini ya, email dan password. Nah, ini kita akan coba ya, kita posting. Nah, ini jawabannya message validation error. Ya, ini karena kita belum mengganti ya. Kalau kita salah, validationnya akan muncul nih seperti ini. Kita harusnya login ya, bukan ke register. Login, kita kirim. Nah, ini sukses. Oh, unauthorized data error. Ini tadi salah JSON-nya ya, saya ulang aja dah, saya ulang. Gini ya, untuk name-nya tadi menggunakan Budi juga, pakai N ya, .com. Passwordnya saya menggunakan rahasia 123. Kita tutup, kita send.
metodenya adalah post, headernya hilang ya, headernya content type application JSON ya, content type-nya, lalu metodenya post, kita login. Nah, ini unauthorized. Masih salah ya, bentar, mungkin formatnya salah ini. Email tadi Budi Jugan ya, Budi Jugan gmail.com. Lalu untuk passwordnya, password adalah rahasia 123. Kita kirim. Nah ini ya, jadi harus sesuai. Kalau usernya sesuai, passwordnya sesuai, maka responnya akan seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan token ya. Token ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses resource yang diproteksi dengan menggunakan token ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ada create 2, read 2, update 2, dan delete 2. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan ya? Kita akan mencoba dulu yang di routing yang tidak di protect dengan menggunakan token ya. Contohnya ini create, read, update, delete ya. Kita coba dengan read dulu, API read ya. Ini nggak usah, kita get ya. Nah ini kita akan mendapat respon seperti ini ya. Jadi saya sudah mengisi sebelumnya ya. Karena ini menggunakan database yang sama dengan percobaan menggunakan membuat CRUD ya, dari kelas lain, maka datanya sudah ada di sini. Ini kita lihat ya. Kita validate. Ini valid ya, JSON-nya valid. Lalu kita akan mencoba menambahkan ya. Saya akan menambahkan satu baru ya. Menambahkan satu data baru ya. Saya buka baru aja. Sorry. Gini ya. Gini. Metodenya adalah post. Di sini http ini create ya. Create, lalu kita bisa misalnya NIM-nya kita ganti di sini 9 ya. 9, umurnya 29 misalnya ya. Ini yang nggak usah, kita delete. Kita tutup ya, kemudian kita create ya, kita post. Headernya saya isi dulu ya, jangan lupa. Content type-nya application JSON, jangan lupa ya, karena ini sifatnya wajib. Nah, ini oke, data diterima ya, berarti datanya udah masuk. Kemudian kita bisa cek lagi dengan menggunakan read, kita send ya, kita lihat ya apakah masuk atau tidak. Kita lihat di sini supaya formatnya enak ya. Kita paste, validate JSON, datanya 9 masuk ya, ini umurnya 29. Nah ini
tidak diproteksi ya, create, read, update, delete ini semua tidak diproteksi ya. Demikian pula nanti update ya, update ini juga tidak diproteksi maupun delete ya. Kita coba ya, kita coba ini nearest client ini tadi read ya, read ini create, kita coba yang update ya. Jangan lupa headernya juga kita tambahkan content type application JSON. Nah, ini di sini diisi. Saya akan melakukan update ya. Update untuk data yang nomor 7, misalnya 7 saya ganti ya. 7 saya ganti. Ini di sini. Karena kunci dari update kan adalah name ya, name. Ininya otomatis saya hapus ya, saya hapus. Ininya metodenya post API update. Nah, ini update, lalu kita ganti semua ya. Ini untuk yang ketujuh sebagai kunci, update besar ya, 20 jadi 30, Semarang, update besar, update besar. Update informatika, update juga ya, kita sending. Nah, responnya data berhasil diubah. Maka kalau kita melakukan ini ya, read ya, coba kita read. Ini kan update, create, ini tadi read ya. Kita coba read ya, kita API read. Kita API read, terus di sini metodenya get, kita send. Maka data nomor 7 ya, ini saya kopas saja biar gampang. Ini JSON lin data nomor 7, saya buka baru aja JSON lin data nomor 7, saya validasi nomor 7 mana. Nah, ini ya, sudah terupdate datanya. Demikian pula saya mau mendelete ya, misalnya saya mau menghapus data nomor 9 misalnya ya. Ini parameternya adalah name ya. Saya akan menghapus data nomor 9. Caranya sama ya, jadi ini saya siapkan dulu. Content tab-nya harus menggunakan application JSON. Oke. Lalu kemudian bodinya kita isi dengan name yang mau kita hapus ya. Karena parameternya satu, hanya name. Seperti ini. Ininya delete ya. Jadi kita http API delete, kita send. Nah, ini responnya data berhasil dihapus ya. Kalau kita cek tadi ini ya untuk read ya, untuk nomor 9 datanya sudah tidak ada ya. Coba kita buktikan ya, kita validate JSON, dia terakhir nomor 8 ya. Jadi CRUD nya udah semua, tapi ini semua belum terproteksi ya. Untuk memproteksi kita mudah sekali ya, hanya ditambahkan ini aja ya, tambahkan ini ya, kita buktikan ya. Jadi kalau kita nggak memberikan token ya, maka hasilnya akan ditolak. Contohnya ini ya, kita akan membaca, kita read 2, kita send, maka munculnya Anda tidak diizinkan ya. Ini didapat dari routing
slash login ya, karena kan dilempar ke dalam slash login. Nah ini di atas, sebentar, API-nya ini untuk web routingnya ini kita menampilkan Anda tidak diizinkan ya. Nah kemudian kita akan coba ya, dari mana kita bisa mendapatkan token ya, yaitu dengan menggunakan login. Jadi kita harus mengakses service login ya. Jadi metodenya POS ya untuk login, ini POS. Karena tadi kita sudah register ya, jadi kita sekarang bisa melakukan login. Ini ya, login. Lalu ini biasa ya, content type application JSON. Oke, lalu di sini kita isi dengan yang disyaratkan untuk login ya, email, lalu tadi apa ya, Budi Jugan ya, gmail.com. Passwordnya adalah rahasia 123. Kita tutup, kita post. Nah di sini kita akan mendapatkan responnya. Kalau ininya benar ya, ini akan mendapatkan seperti ini ya. Tapi kalau salah seperti tadi ya, kita salah terus ya, formatnya salah dan sebagainya, ini unauthorized. Nah, ini kita send. Token ini harus kita sisipkan di dalam header ya. Jadi contohnya saya akan mau misalnya create dulu ya, create ini create 2, saya sending data ini, dia pasti akan tidak diizinkan ya. Jadi saya harus menambahkan custom header ya. Jadi custom header authorization builder ya. Jadi kita isi dengan seperti ini ya. Ini adalah token yang kita dapatkan dari login tadi ya. Ketika kita login, kita mendapatkan token. Ini ya, sebentar. Tadi tokennya mana? Ini ya, token ini harus disisipkan di dalam header. Jadi tadi saya akan create ya, create data, akan CRUD ya, CRUD create. Ini saya misalnya tambahkan data nomor 11 misalnya. Ini begini, saya sending, maka responnya oke, data diterima ya. Kemudian kita akan read. Kita akan coba kita read. Ini read 2 kita send. Anda tidak diizinkan ya. Kita harus menambahkan header, custom header, namanya authorization builder. Kita paste, kita send. Nah baru dia mau menjawab ya. Kalau tidak disertakan token, maka si Laravel tidak mau menjawab. Demikian pula yang lain ya. Ini create 2 tadi sudah update. Misalnya kita mau mengupdate data. Saya mau mengupdate data ini ya. Misalnya ini kita copy, kemudian kita update, create. Nah ini ya, update ini udah ada isinya, nggak apa-apa. Tinggal kita isi. Ini kalau update 2 ya, update 2 kita send, dia nggak mau ya. Anda tidak diizinkan ya, ini Anda tidak diizinkan.
Lalu kalau kita mau supaya bisa jalan, kita harus menambah ini ya, custom header tadi ya. Authorization, terus di sini kita isi dengan apa? Dengan token. Nah, ini dengan token ini. Kita copy, kita masuk ke ini ya. Spasi tokennya kita oke, lalu kita update. Nah, kita update, munculnya data berhasil diubah ya. Update 222 misalnya, kita send. Nah, data berhasil diubah. Kita lihat ya, kita di dalam read-nya ya, kita cek ya, 222. Nah, ini ya, ini tadi kita merubah ini ya, update 222. Demikian pula delete ya, kita mau misalnya menghapus caranya juga sama. Kita karena sudah diproteksi dengan menggunakan apa itu token, maka untuk menghapus kita harus menggunakan token ya. Ini contohnya read-nya mana? Read-nya sebentar. Read-nya adalah ini, saya send, misalnya saya mau menghapus data ini ya, misalnya saya mau hapus umur terus update. Ini nggak enak ya namanya, kita harus kopas saja dulu supaya mudah dibaca ya. Kita paste, validation, saya mau menghapus data yang mana, yang terakhir misalnya ya, ini ya, name ini mau saya hapus misalnya seperti itu ya. Name-nya mau saya hapus, nggak ada tadi, mana Jason Lin, ini ya, saya mau hapus. Kita copy, lalu kita masuk ke dalam sini ya, ini name-nya saya paste ya, lalu kemudian saya ini delete 2 ya, delete 2, kita send. Ini nggak mau ya, nggak mau. Bentar, delete 2 karena metodenya delete ya. Kita send. Spawn preview, ini error. Method not allowed, delete is not support for this route. Nah, ini route 2 ini apa ini? Middleware delete 2. Oh, ini ya, kita tambahkan authorization ya, ini kemudian kita coba delete ya, data tidak ditemukan. Ini sudah di delete tadi, misalnya nomor 5005 saya delete ya, data berhasil dihapus ya. Nah, oke. Baik, tadi kita sudah belajar CRUD dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan token bearer ya. Jadi intinya hanya 9 langkah ini ya. Kita lakukan instalasi Laravel, kemudian yang kedua kita siapkan database, lalu kita migrasi, lalu kita sesuaikan modelnya, kita buat controllernya, kita buat root-nya ya. Lalu kemudian kita install Laravel Sanctum ya. Kita install ini, lalu setelah itu kita protect root-nya dengan menggunakan middleware Sanctum ya.
by default ini memang sudah terinstall ya, tapi kalau misalnya belum terinstall, itu cara nginstalnya adalah ada di laravel.com ya. Ini documentation dari kalau versi 8 misalnya Sanctum, kita enter. Cara installnya hanya kita menjalankan ini saja ya. Ini ada manual tentang Sanctum ya. Anda bisa download di di e-learning ya. Jadi fiturnya tidak hanya itu, banyak sekali ya. Nanti kita bisa coba atau praktekkan satu persatu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.